tadi, jadi kalau misalkan pakai cara satu, yang kena arsiran semuanya itu adalah yang merupakan daerah visible-nya. Kalau kalian mau pakai cara ini, terus kalian gunain pulpen berwarna, nanti setiap garis daerah visible-nya itu digambar dengan warna berbeda, nah itu akan lebih bagus sekali. Jadi nanti yang kena semua warna itu berarti daerahnya. Itu akan lebih efektif kalau menggunakan pulpen berwarna atau krayon juga bisa ya. Ya pokoknya berwarna gitu ya pokoknya. Tapi kalau ada itu bisa digunakan. Kalau yang sedikit kesulitan. Oke, itu pakai cara yang pertama ya. Cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua itu nanti ini di sini saya uraikan panjang lebar ya. Jadi kamu bisa baca kalau supaya belum bisa paham. Tuh ya. Pada intinya adalah kalau pakai cara kedua itu jadi gini. Cara membacanya tadi kan saya udah bikin kayak gini nih. Ini maksud saya untuk mempermudah. Kalau misalkan cara satu kan tadi saya bilang ke kiri tuh. Itu DF-nya ke kiri. Kalau cara yang kedua itu pada saat saya bilang nih, DF-nya itu sebelah kiri. Maka yang kamu arsir bukan yang di kirinya. Ya kalau misalkan tadi DF-nya itu kiri, jangan arsir yang kiri, tapi justru kebalikannya, yang kanan. Ya, tadi kalau cara satu kan dia pada saat saya bilang DF-nya satu itu di kiri, maka saya arsir yang ke kiri. Kalau cara kedua justru kebalikannya, yang berlawanan sama si yang udah ditentuin pada tahapan 2 in tadi. Kalau kata in tadi di yang satu tadi DF-nya kiri, berarti arsir yang kanan. Nih ya. Ini gambar 1, garis 1, DF-nya itu kata yang ke kiri. Berarti yang saya arsir justru yang sebelah kanannya. Ya, seperti itu yang kanannya. Terus yang kedua itu adalah DF-nya kanan. Ingat ya, DF-nya kanan berarti yang saya arsir justru sebelah kiri. Ya. Oke, ini garis kedua. DF-nya tadi katanya ke kanan. Kanan tuh sini, ini kanan. Berarti ini kanan yang DF-nya. Berarti yang saya arsir adalah yang ke kiri. Seperti itu. Yang ketiga itu DF-nya kanan, berarti yang diarsir kiri. Kebalikannya ya. Yang ketiga itu DF-nya itu ke kanan, berarti yang saya arsir tuh kiri tuh, arsir semuanya. Oh ya, diarsir ya. Yang keempat, DF-nya itu atas katanya tadi, berarti yang di kiri yang bukan, berarti yang saya arsir. Tuh ya. Nah, ini untuk mempercantik tampilan dan batasan di sini tuh, misalkan nanti kamu paling atasnya sini tuh, nih. Nanti kamu bikin kayak persegi panjang, set gitu ya. Jadi nanti pas nge-arsir itu benar-benar batas yang sebatas yang grade yang kamu bikin aja gitu, gak usah lebih. Nah setelah itu baru tuh akan kelihatan bagian yang bersih, yang tidak kena arsiran sama sekali ya, itu ya, yang tidak kena arsiran sama sekali yang sini set. Nah jadi kalau pas bagian cara yang kedua ini itu justru nanti akan benar-benar kelihatan terang gitu, terang bahwasanya yang DF itu yang gak kena arsiran. Tapi yang asalkan di sini tadi tuh ini ya, di kamu batasan ya. Ntar yang sini kamu gak kena gitu, padahal seharusnya kena, ini kamu anggap DF gak kayak gitu. Maksudnya yang ini nanti makanya bikin kayak gini aja nih. Jadi seperti itu. Nanti di sini yang tidak kena arsiran itu DF-nya. Ya. Jadi tadi cara menggambarnya, DF adalah yang solusi akhir itu adalah diperoleh dari kebalikan dari tahapan 2i tadi. Kalau di sini dia bilang DF-nya kiri, kamu arsir yang kanan. Kalau DF-nya kanan, kamu arsir yang kiri. Kalau DF-nya itu kanan, kamu arsir yang kiri. Kalau DF-nya atas, kamu arsir yang bawah. Tuh ya. Jadi yang diarsir adalah yang berkebalikan dari DF pada tahapan 2 ini. Ya. Gitu, sehingga nanti yang paling bersih itu adalah yang solusinya. Nah, perhatikan ini kan bentuknya kayak ini ya. Sama kan? Kayak gitu? Ya sama gitu. Dan kalau ini kamu nggak perlu jeli-jeli gimana, karena kelihatan yang bersih, yang nggak kena arsiran itu DF-nya. Ya. Nanti perlu kamu tulis DF itu daerah visible. Ini sangat penting sekali nanti ya. Kayak tulis. Oke, itu adalah apa namanya untuk yang cara kedua. Ya, cara kedua. Seperti itu. Nah, yang Oke, sini tadi saya anjurkan bahwasanya pada saat kamu gambar itu benar-benar skalanya tuh satuannya tuh harus sama nih. Bisa pakai penggaris, bisa 1 cm kayak gini. Nah, itu harus sama ya.
nggak boleh ini tuh sembarang, nggak boleh, karena ini nanti kan akan berkelanjutan untuk digunakan untuk riset operasi. Nah, dalam riset operasi itu ada yang menggunakan namanya metode grafik ini, menggunakan metode ini. Nah, metode grafik itu dapat dipergunakan apabila bentuknya itu adalah tepat, sehingga nanti pepotongannya nanti di sini tepat itu. Ini pun dari sini kan bisa kelihatan tuh ya sebenarnya kayak gitu. Tuh. Jadi kamu belajar dari sekarang mulai teliti gimana cara menggambar grafik. Nanti kan kalau kalian biasa rapi gitu, akurat menggambarnya, mudah-mudahan nanti kedepannya itu jadi terbiasa ya. Jadi nanti di sini kamu harus membuat satu satuannya tuh sama persis, baik ke kanan, ke atas, ke bawah tadi sama persis itu. Seperti itu. Untuk pembahasan berikutnya. Nah, yang kedua itu karena saya tadi menurut saya yang lebih apa ya, lebih saya suka gitu ya, buat saya lebih merasa tidak khawatir salah menentukan DF, itu adalah cara kedua ya. Kalau kalian sendiri silahkan kalian tentukan kesukaan kalian sendiri. Makanya pas kasus kedua saya pakai cara yang kedua. Ini kayak gini ya. Sama, soalnya ini ada 5, terus kamu bikin titik potongnya dulu. Nih, nanti kalau misalkan ngerjain soal kayak gini, gak usah pakai banyak kata-kata. Titik potong dari visible, baru kemudian grafik. Ini tadi panjang karena kan saya menjelaskan konsep. Titik potong, kamu cari tuh persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, x0, y0 berapa. Yang kedua, x0 pada saat x0 y-nya berapa, y0 x-nya berapa. Yang ketiga, yang ketiga nih saya kasih contoh nih. Ini adalah kasus yang dia itu C-nya 0, nggak ada C-nya kan? Nggak ada C-nya ya. C itu konstanta ya, yang ini nih, yang nggak dikaliin sama variabel apapun. C-nya itu dia di sini 0. Nah, untuk yang C sama dengan 0, kamu nggak bisa pakai yang x0, y0, tapi kamu harus pakai cara perbandingan. Kayak gini, kamu taruh ini x, y gitu kan, terus kali silang gitu. Ini 3, kiri kamu letakkan ke bawah, sini 2, di kanan atas kamu taruhkan ke bawah. Ya gitu deh ya, segitu pokoknya. Terus kemudian berarti di sini dapat x-nya 2, y-nya 3, berarti akan melalui 2,3. Dan kalau yang kayak gini yang enggak ada c-nya itu 0, pasti dia melalui 0,0. Ini udah konsep ya. Jadi kalau sini c-nya itu 0, maka dia pasti melalui titik 0,0. Titik yang satu lagi mana? Dengan cara perbandingan ini ya. Terus yang kelima ini x0 y0 4 x sama dengan 0 y sama dengan 0 gitu ya. Kamu tentuin DF. Ini kayak tadi, A-nya positif kurang dari kemana gitu ya, ke kiri. A-nya negatif bisa dari ke kiri itu. Kalau misalkan belum terhafal bisa dilihat-lihat itu halaman pertama tadi. Terus kalau A-nya positif bisa dari ke kanan itu ya, ini ke atas, ini seperti itu. Mungkin gampang. Langkah berikutnya kamu gambar garis 1, gambar garis 2, gambar garis 3, 4, dan 5. Terus DF-nya. Ya. Ini kamu dapatkan garis satunya yang melalui 0,5 dan 7,0. Terus garis keduanya ini yang melalui 0,3 dan 4,0 begitu. Enggak. Kalau saya menyarankan satu garis terus kamu gambar ya. Jadi jangan numpuk garis dulu gitu baru DF, itu akan kesulitan kamunya. Jadi kalau saran saya, kamu setiap kali ngegambar satu garis terus tentuin arsirannya mana, biar nanti nggak numpuk gitu. Misalkan satu kamu garis. Setelah itu tadi katanya nomor 1 itu DF-nya adalah ke kiri. Kalau pakai cara kedua, kalau DF-nya kiri berarti yang kamu arsir ke kanannya. Tuh ya. Nah, ini garis 1, ini garis set. Tadi DF-nya ke kiri, berarti kamu arsir ke kanan. Set, arsir tuh. Arsir kan? Kanan ya. Terus yang kedua, ini yang kedua nih garisnya. Tadi DF-nya itu, yang kedua itu DF-nya adalah yang di sebelah kiri, berarti kamu arsir yang kanan. Nah, ini gambar keduanya, DF-nya ke kiri, berarti yang kamu arsir ke kanan. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan nih. Kiri kanan kamu arsir gitu. Yang ketiga tadi, yang diarsirnya DF-nya itu kanan, berarti arsirnya kiri. DF-nya kanan, arsirnya kiri. Ini DF-nya ini ini garisnya. DF-nya dia ke kanan, berarti yang kamu arsir sebelah kiri tuh. Ini saya arsir ya.
arsir itu, dan 4 juga sama, arsir ke kiri, dan 5 arsir ke bawah. Di situ langsung tuh kelihatan. Yang nggak kena arsiran yang ini DF-nya dibatasi oleh 4 jenis garis ya, 1, 2, 3, 4. Oke, itu untuk soal kedua, nentuin daerah visible dengan cara yang kedua pas ngegambarnya ya.